Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Aulia Anwar dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan air PDAM. Mari kita simak bersama. Sesuai dengan namanya, PDAM adalah rangkaian suatu proses yang dilakukan untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mari kita bahas bagaimana prosesnya. 1. Komponen air baku. Pada tahap pertama, masuk proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Sumber air baku berasal dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau dan tidak memenuhi standar kualitas air minum, jadi perlu proses pengolahan lengkap. Sedangkan air tanah yaitu mata air atau sumur dan memenuhi standar kualitas air minum, jadi tidak perlu proses pengolahan lengkap. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka dilakukan proses aerasi yang menambah oksigen dalam air untuk mengurangi kandungan besi dan mangan. Lalu pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. 2. Komponen transmisi air baku. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui pipa transmisi. Tahap ini menandakan air baku masuk dalam pengelolaan lengkap. 3. Komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis, dan perlu diketahui ada proses pengolahan yang tidak lengkap. Berikut tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut flok. Selanjutnya adalah flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel flok menjadi lebih besar sehingga dapat mengendar secara gravitasi. Kemudian proses sedimentasi. Sedimentasi atau proses pengendapan karena pada bagian ini partikel flok diendapkan pada unit sedimentasi. Endapan yang terbentuk atau yang disebut lumpur dapat merusak lingkungan jika dibuang sembarangan. Karena itu, lumpur harus melalui proses pengentalan lalu distabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu proses menyaring partikel atau flok yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, di antara lain kerikil dan pasir. Dan ketika sudah terfilterisasi, kemudian dialirkan ke reservoir atau tempat penyimpanan air sementara. Selanjutnya disinfeksi, atau saat di reservoir, kemudian dibubuhkan disinfektan. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses pengolahan air PDAM. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.